Cut Tari digugat cerai sang suami Yusuf Subrata. Dulu ketika terkena kasus video asusila, Yusuf dan Cut Tari justru mampu mempertahankan rumah tangganya. Kini setelah semua mereda, malah Yusuf menggugat cerai Tari. Mengaku sudah setahun pisah rumah, apakah yang sebenarnya menjadi penyebab Yusuf mengambil keputusan tersebut? Benarkah ini ada hubungannya dengan aktor Richard Kevin? Inilah berita mengejutkan di awal tahun. Cut Tari digugat cerai sang suami Yusuf Subrata. Padahal perkawinannya tanggal 9 Januari besok genap berusia 10 tahun. Yusuf akhirnya telah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama 18 Desember 2013 silam. Gugatan itu tentu mencengangkan publik. Pasalnya dulu saat Cut Tari terjerat kasus video asusila, pasangan ini mampu bertahan. Namun setelah kasusnya reda dan dilupakan publik, kini mereka malah bercerai. Itu pasti ke saya ya, karena saya yang daftarin ya. Pokoknya tahun lalu ya, kurang lebihnya mungkin Desember ya. Nah saya nggak tahu itu 18, soal bukan saya sendiri yang masukin. Oh, tapi Saya siapa yang kuasa hukum? Hah? Kuasa hukumnya masukin? Iya, daripada saya mesti repot ke sana, saya nggak tahu kan pengadilan Jakarta Timur di mana. Gitu. Jadi saya minta tolong lah, ya udah begitu aja. Iya, pengacara kan dia yang lebih ngerti. Ya ini ya benar, memang ada kabar seperti itu gitu ya. Kita juga memang sudah sepakat secara baik-baik dan secara tanpa emosional ya. Gitu. Di sini kita juga ingin semuanya mengerti bahwa ini sangat berat gitu ya. Tapi memang suatu proses kehidupan yang harus dilewati. Gugatan Yusuf ke pengadilan hanya untuk mencari legalitas secara hukum negara. Karena secara agama, setahun lalu Yusuf mengaku sudah menjatuhkan talak. Seiring dengan jatuhnya talak itu pula, Yusuf keluar dari rumah sehingga pasangan ini sudah tidak lagi serumah sejak setahun silam. Lantas apa alasan Yusuf menjatuhkan talak? Tak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tapi Yusuf tak mau menjemur bangkai di atas bukit. Pemilik nama lengkap Yohanes Subrata ini memilih mendalilkan ketidakcocokan dan ketidakharmonisan sebagai alasan. Nah, kita nunggu waktu yang tepat aja kok. Nunggu waktu yang tepat gitu. Ya klise aja sih mungkin ya, karena ya mungkin kurang harmonis. Waktu itu karena begini, kita berdua ini memang udah sepakat. Jadi gini kan, memang bagaimanapun kan kalau ke pengadilan itu kan katanya kan cowok yang laki-laki yang berikrar ya, maksudnya yang menalak itu kan laki-laki gitu kan. Makanya kesepakatan kami ya laki-laki yang maju gitu. Terus saya bilang sama Mas Yusuf ya nggak apa-apa gitu. Kalaupun saya duluan yang maju, itu juga urusan belakangnya sama Mas Yusuf kan gitu. Jadi maka itu kenapa Mas Yusuf menggugat saya. Oh enggak ada sesuatu apa-apa lah. Jadi memang ya gitu aja, namanya perkawinan ya, pernikahan. Ya kadang-kadang ada yang cocok, ada yang kurang cocok. Mungkin ada yang bisa cocok lagi, ada yang emang benar-benar nggak cocok. Ya tinggal pilih aja salah satu yang mana. Ya kalau pengadilannya baru sekarang, seperti saya bilang tadi. Karena saya malas begini-begini nih sebenarnya rame-rame gitu. Ya kalau talaknya sih udah tahun lalu lah pokoknya saya. Tahun lalu. Semenjak pisah rumah? Ya saya talak, saya keluar dong. Gitu. Maksud saya di sini terus, gitu. Ntar timbul fitnah lagi apa.
Talak yang dijatuhkan setahun lalu dan kemudian diiringi gugatan cerai ke pengadilan di penghujung tahun 2013 seolah bertolak belakang dengan sikap Yusuf selama ini. Ketika Cut Tari dibelit kasus video asusila, ia berdiri tegar menyediakan bahu untuk tempat bersandar Cut Tari. Namun setelah semua itu berlalu, kembali berhembus kabar tak sedap. Bermula dari kecelakaan yang menimpa Richard Kevin April 2013 silam, Cut Tari disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Kevin. Pasalnya, Cut Tari menjadi orang pertama yang mengunjungi Kevin di kantor polisi, sekaligus menghubungi pengacara. Ada misteri apa di balik semua itu? Lantas apakah misteri itu yang akhirnya membuat Yusuf mantap menggugat cerai? Benarkah gugatan cerai Yusuf dipicu oleh adanya pria idaman lain? Nengokin Kevin ya, Mbak Tari ya? Pertama yang menghubungi saya memang Cut Tari, ya, karena Tari sendiri dekat sebagai pertemanan dengan Kevin. Jadi kita coba untuk membantu posisi Kevin sekarang. Gitu. Tapi kalau waktu itu beliau ada di situ, itu karena dia dengar kabar saya kecelakaan. Dengar kabar saya kecelakaan, saya memang sempat BBM beberapa orang untuk memberitahu keberadaan saya dan saya kecelakaan gitu. Dan beliau berinisiatif menelpon Bang Malik gitu untuk memberitahu saya kecelakaan seperti itu. Dan banyak juga yang jenguk pada malam itu sebenarnya gitu. Jangan tanya sama saya mana tahu masalah orang ketiga, keempat atau kelima. Kalau saya sih mau ngomong orang kayak begitu gimana ya? Gini, saya di sini bicara tentang rumah tangga saya dengan Mas Yusuf, ya kan? Jadi nggak ada lah kayak begitu-begitu aja diomongin. Enggak juga sih, gitu. Enggak ada sih. Tidak ada keinginan pada saat yang kejadian kemarin, mungkin menunggu ini momen yang tepat. Enggak. Jadi bukan pemicu. Bukan. Juga. Bukan. Jadi terkait dengan masalah Mbak Cut Tari yang zaman dulu itu dengan video itu Enggak ada urusan sama itu. Enggak ada kok. Itu mah udah lewat itu cerita masa lalu. Enggak ada hubungannya dengan situ. Selama mengarungi bahtera rumah tangga dengan Cut Tari, bukan sekali saja Yusuf Subrata pasang badan buat sang istri. Tapi mengapa kini ia menggugat Cut Tari? Benarkah kesabarannya sudah habis dalam menghadapi sang istri? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Gugatan cerai Yusuf Subrata terhadap Cut Tari tentu saja mencengangkan publik. Sepanjang pernikahan mereka, Yusuf dikenal selalu pasang badan setiap kali berhembus kabar miring tentang Cut Tari. Kesetiaan Yusuf seolah tak bertepi. Namun kini akhirnya Yusuf juga yang menggugat cerai. Lantas benarkah kesabaran Yusuf terhadap Cut Tari sudah habis?